Para sahabat, saya terus terang gemes kalau mendengar atau membaca kosakata atau jimat yang bernama ini ya, Smart Village, desa cerdas, digital village gitu. Dedi, saya terus terang gemes. Mengapa gemes itu ya? Nanti akan saya sampaikan. Dan ini ada pengalaman. Saya udah lama memperhatikan jimat Smart Village itu udah bertebaran. Ya akhir 2019 yang lalu, Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Dr. Eko Prastianto, ini di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, itu mengundang saya untuk terlibat membicarakan dan juga memberikan, ya bukan penilaian sih, tetapi mencari kira-kira formula untuk penentuan lomba desa, ya desa-desa yang terbaik. Ada satu narasumber, seorang PhD dari Bulak Sumur, berbicara. Beliau menyampaikan bahwa ukuran untuk lomba desa yang lebih baik itu dengan konsep smart village gitu. Smart village itu atau desa cerdas itu mengandung, kalau menurut beliau itu ada smart government, smart community, smart environment, smart ekonomi. Pemerintah yang cerdas, masyarakat yang cerdas, lingkungan yang cerdas, gitu. Lalu ekonomi yang cerdas. Jadi artinya kalau menurut kategori itu, indikator itu, ya itu kalau smart-smartnya bagus berarti layak jadi juara. Ya, meskipun kata-kata 4 poin dengan smart itu kan tidak ada dalam undang-undang desa. Ya, itu kan ciptaan baru oleh para ilmuwan. Mohon maaf, bukan ilmuwan, akademisi ya. Kalau ilmuwan aja kan masih punya filsafat, punya epistemologi. Tapi kalau akademisi itu kan tukang ya, tukang membawa konsep-konsep itu lalu dibawa secara deduktif pada objek. Begitu giliran saya bicara, saya menyampaikan begini. Smart Village itu tidak sesuai dengan denyut kehidupan orang desa. Itu sekitar 60-an kepala desa yang hadir di situ itu memberikan tepuk tangan, dan itu kejutan bagi saya. Ini kan artinya ada kesenjangan sebenarnya. Kalau kita memperhatikan secara seksama terhadap suasana kebatinan yang dipikirkan oleh para kepala desa 60 desa dengan yang dipikirkan oleh akademisi itu berbeda. Nanti berbeda lagi dengan para pembawa proyek, misalnya proyek dana desa. Ya, jadi ini saya nggak ngerti ini akademik itu ya begitu. Itu bukan ilmu. Kalau ilmu aja kan masih lumayan lah punya epistemologi yang lebih memadai. Tapi kalau pengetahuan yang diinstrumentalisasi oleh para akademisi ini itu jadi masalah. Itu saintifikasi atau ilmiahisasi gitu ya, yang belum tentu amalia. Dan memang sekarang ini berkembang pesat ya. Ada yang banyak akademisi yang menyukai Smart Village untuk penelitian, untuk pengabdian ya. Ada banyak literatur yang ini misalnya gini ya, ini dari Herdiana ini ya, dari Herdiana. Ini dia menyajikan sejumlah karakteristik, sejumlah indikator Smart Village atau desa cerdas. Dia nulis tahun 2019. Pertama, menggunakan bottom up. Menggunakan pendekatan bottom up ya. Saya nggak ngerti bottom up itu apa. Jangan-jangan dia nggak ngerti ya bottom up ya, karena dalam praktek itu nggak ada yang namanya bottom up. Adanya bottom up. Bottom itu tidak, jadi tidak naik.
Ya kalau di Republik ini semuanya serba teknokrasi ya omong kosong bicara bottom up itu. Kemudian yang kedua, posisi pemerintah sebagai fasilitator. Nah, fasilitator ini yang namanya sesat pikir gitu ya. Sesat pikir. Masa pemerintah kok fasilitator? Kan ini penulisnya ini kan nggak ngerti. Atau dia punya aliran lain. Alirannya aliran neoliberal, bukan aliran konstitusional. Pemerintah itu kan ya melakukan fungsi protektor, distributor, distribusi pelayanan publik, melindungi. Jadi bukan hanya memudahkan atau memfasilitasi. Ya, ini ya kalau fasilitator itu LSM bukan pemerintah. Kalau menjalankan fungsi distribusi dan proteksi kan dengan regulasi, bukan hanya dengan pendekatan sosial, ya budaya. Ini menurut saya ini ya sesat pikir karena dalam praktek desa-desa yang berubah itu nanti akan saya sampaikan. Ini pemerintah bukan sebagai fasilitator, tapi ada bukan smart government gitu, tapi powerful government, pemerintah desa yang powerful. Kemudian yang ketiga ini posisi masyarakat sebagai customer. Nah ini celaka lagi ini sesat pikir lagi ini. Ini namanya neoliberal. Masa masyarakat kok customer ini kayak bakulan aja, kayak dagang aja kan? Ya kayak orang apa namanya? Ya beli di warung lah gitu ya. Masyarakat itu memiliki desa. Pemilik desa adalah masyarakat. Pemilik negara adalah warga. Pemilik pemerintah adalah rakyat. Jadi warga atau masyarakat itu tidak bisa disebut sebagai customer, sebagai user, itu bukan. Ya. Mereka itu pemilik. Kalau ini omongan-omongan customer ini kan lalu kan hubungannya kan kontraktual seperti pasar. Akhirnya nanti para pelayan publik itu tidak menganggap warga atau masyarakat itu sebagai pemilik. Mereka tidak akan memuliakan. Ya, tapi hanya itu. Dol tinuku orang Jawa bilang. Ya, hanya jual beli aja. Ya, cocok-cocok jadi. Ya kalau di desa customer dalam hal apa? Mungkin dalam pelayanan administrasi itu ya, padahal kan itu hanya sebagian kecil aja. Ya kalau orang desa ketemu kepala desa kan bertanya, Pak Lurah, Bu Lurah ini irigasinya macet misalnya. Gitu ya. Ini contoh, ini banyak sekali yang kayak begitu. Kemudian ada ada jalan yang rusak. Lalu ada, ini kelompok taninya macet misalnya. Ada banyak. Jadi apakah omongan-omongan kayak gitu itu customer? Ya enggak dong. Ya. Enggak. Bagaimana kalau misalnya para petani tanya tentang pupuk langka? Pupuk enggak ada kan? Masa itu dimaknai sebagai pelanggan? Kalau dimaknai sebagai pelanggan kan akhirnya hanya dijawab, ya ini baru belum ada, ini baru kosong ya kayak orang jualan ini, maaf barangnya baru kosong. Kan nggak bisa begitu, pemerintah nggak bisa begitu dong. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, proses pembangunan meliputi penguatan kesadaran dan partisipasi terhadap elemen smart village. Saya terus terang nggak ngerti maksudnya. Kelima, prioritas sasaran adalah kelompok masyarakat menengah, miskin, dan belum terberdayakan. Maksudnya apa? Kelompok sasaran ini. Target, proyek, gitu ya. 6. Prasyarat keberhasilan adalah pendekatan sosial kultural menjadi basis utama, sehingga adanya identifikasi yang kuat terhadap nilai, karakter, norma, dan masalah yang ada di masyarakat menjadi dasar keberhasilan smart village. Saya terus terang nggak ngerti ini. Ya. Tidak ngerti maksud kalimat ini. Ya, budaya penting, tapi politik jauh lebih penting. Pengambilan keputusan itu penting. Mengambil keputusan desa berubah. Ya. Baik itu perubahan pada sisi kebijakan maupun penganggaran, anggaran pendapatan desa misalnya. Atau kalau mau memasang internet, memasang
Sistem informasi itu kan bukan teknis, bukan kultural, tapi ini keputusan politik. Baik itu diinisiasi oleh kepala desa atau itu hasil kesepakatan bersama, musyawarah desa. Ya, jadi musyawarah desa itu ruang politik itu. Itu namanya pemberdayaannya di situ. Kemudian tujuannya adalah terwujudnya pemberdayaan, penguatan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang didasarkan pada pemanfaatkan teknologi informasi. Ya, nanti akan kita uji. Konsep pemberdayaannya di mana? Penguatan kelembagaannya di mana? Pemanfaatkan teknologi. Teknologi informasi. Lawang yang dulu teknologi tepat guna aja belum selesai. Ya. Perlu juga dilihat misalnya desa-desa yang tahun 2012-an itu menerapkan SID. Desa Terong, desa Linggo, desa Nglegi. Apakah sekarang masih ada misalnya? Ya, kelembagaannya bagaimana? Kalau misalnya itu masih ada, kita lihat kelembagaannya. Kalau tidak ada, kenapa? Kan begitu. Jadi apa namanya? Ini kan bias kota ini. Dulu yang namanya modernisasi menjanjikan penerapan teknologi tepat guna masuk desa, tapi itu hanya pertunjukan, hanya kebiar apa namanya, berat. Sekarang lumayan mending ya, kalau ada dana desa ini lumayan ya untuk teknologi tepat guna, meskipun itu kadang-kadang hambatannya cukup banyak. Karena banyak kepala desa mengatakan, kita itu kalau mau menggunakan dana desa itu sangat ribet, sementara kalau menggunakan PAD itu bebas. Lalu saya bertanya, lawang ini sama-sama uang rakyat kok, ribet. Yang satu ribet, yang satu bebas. Kenapa? Yang salah apakah yang ribet, apakah yang bebas? Gitu. Ya, kalau dicari jawabannya kan, karena yang dana desa itu dikonstruksi uang negara. Lalu PAD itu uang rakyat. Kalau uang rakyat relatif bebas gitu. Kalau uang negara ini kan kemanapun pergi akan diikuti teknokrasi. Karena kalau dibebaskan mereka nggak kerja, nggak punya kerjaan dan nggak punya kekuasaan. Ya ini 6 ciri khas ini ya, dan saya melihat nanti indikatornya beda-beda. Tadi ada 4, misalnya ada pemerintah, ada masyarakat, ada lingkungan, ada ekonomi. Tapi ini Herdiana ini 3 aja dia. Pemerintah, masyarakat, lingkungan. Ekonominya nggak masuk. Ya kalau label-label kayak gini ya, kosakata kayak gini kan nanti sibuk dengan indikator. Sama ngomong kemiskinan itu indikatornya bisa beda-beda. Dan orang hanya ribut soal indikator aja. Kalau diskusi ya paling ribut soal indikator. Jadi 3 itu dan intinya begini, Herdiana bilang bahwa keterjalinan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan berbasis teknologi informasi. Berbasis ya. Saya nggak ngerti berbasis itu apa maksudnya. Kalau menggunakan teknologi itu hal yang biasa menurut saya. Semuanya pakai. Kalau presiden itu berbicara supaya ekspansi digital itu dilakukan, tapi beliau nggak pernah bicara digital government. Nggak pernah. Jadi digital itu untuk alat ya, untuk mempermudah supaya lebih cepat, lebih baik gitu ya. Dan itu yang biasa. Ini artinya kan gini nih, bisa dibaca ini. Ini artinya kalau desa nggak punya teknologi informasi ya berarti bad atau stupid, ya, stupid village. Sekalipun lingkungannya bagus, pemerintahnya bagus, masyarakatnya bagus, ekonominya membaik, tapi kalau nggak pakai teknologi informasi bisa saja menurut peneliti ini desa itu namanya bukan smart, tapi stupid.
Ya, jadi yang lebih dipentingkan itu perangkat, penggunaan perangkat itu. Tapi perangkat menjadi kekuasaan. Teknologi informasi bukan sebagai supporting system, tapi mereka meyakini ini sebagai backbone. Ya, jadi smart village itu sebagai bangunan besar. Ya, ini kalimatnya ini agak agak kacau ini. Jadi ya kalau dengan menggunakan logika ini hanya hanya desa yang menggunakan teknologi informasi yang disebut smart. Ya pasti begitu karena smart itu kan nanti akan saya lucuti. Ya, saya lebih suka stupid saya daripada ini. Saya pernah komentar pada seorang pendamping desa karena pendamping desa meyakini bahwa sekarang desa itu harus smart, harus digital. Demikian juga dengan pendamping, harus smart, harus digital. Kan gitu. Lalu saya respon, ya kalau saya lebih baik stupid ya, pendamping yang stupid aja lah. Saya tidak ingin menghamba pada digital meskipun saya pengguna digital. Tapi nggak perlu saya omongkan kemana-mana. Nggak usah jadi diskursus gitu ya. Ini saya akan sampaikan beberapa kritik ya. Yang pertama, smart village atau desa cerdas itu merek dagang. Ya, merek dagang. Atau resep normatif. Jadi orang itu punya konstruksi. Desa seharusnya begini. Itu tentu saja karena dia melihat, oh desa itu masih terbelakang, dia masih digital, masih kaleng, masih tabung. Ya. Lalu menggunakan alat teknologi informasi ini untuk menandai smart village. Padahal orang-orang yang ngomong tentang smart village itu belum pernah melakukan research yang memadai tentang kondisi desa secara kontekstual. Belum pernah. Dia hanya menggunakan ini. Ini merek dagang. Merek dagang ini diciptakan oleh komprador pembangunan. Kemudian disukai oleh praktisi profesional dan akademisi. Jadi akademisi ini memang konsumen. Bukan produsen pengetahuan, tapi konsumen merek dagang. Resep normatif. Resep normatif ini secara keilmuan lemah. Dia belum pernah melakukan diagnosis, belum pernah melakukan narasi, belum pernah melakukan interpretasi, eksplanasi yang memadai. Tapi tiba-tiba muncul atau memunculkan atau membawa smart village. Ini resep normatif. Jadi nanti kalau daerah, desa-desa itu membeli merek dagang itu, nanti semakin banyak yang menggunakan teknologi informasi, maka itu berarti sukses. Smart village-nya itu sukses. Lalu dipamerkan kemana-mana. Untuk pertunjukan, ini kayak teknologi tepat guna. Dulu juga begitu, padahal di bawah nggak begitu. Teknologi tepat guna itu ya masih jauh dari harapan. Wong nyatanya mahal kok. Katanya teknologi tepat guna itu murah, mudah, ramah. Ternyata mahal. Gitu. Ya, jadi ini sekali lagi ini sama dengan good governance itu namanya resep normatif. Kalau normatif itu artinya dia sebenarnya tidak bisa menangkap fakta dengan lebih baik, dengan lebih utuh. Tapi tiba-tiba punya resep. Kalau resep itu nanti tujuannya hanya untuk pertunjukan. Ini satu, tapi nanti ada tujuan yang lain yang saya akan sampaikan di bawah. Kemudian yang kedua, ini para akademisi, para peneliti yang menggunakan smart village ini itu terjebak pada positivisme. Positivisme itu ya apa yang dia pikirkan itu positif. Positif itu baik dan benar. Artinya bisa saja nanti objeknya itu dianggap salah dan buruk. Gitu. Jadi itu yang cara berpikir positif itu cocokologi apa cocokologi ya. Jadi kan orang itu membawa konsep smart village indikatornya sudah dirumuskan gitu ya.
definisi operasionalnya udah dirumuskan secara deduktif lalu turun ke lapangan. Nanti akan mencari-cari data yang sesuai dengan ini ya, mencocokkan antara itu. Jadi itu penelitian positivisme. Mengklaim smart village milenial. Milenial itu apa namanya? Milenial. Mimik leyeh-leyeh, nuraninya kolonial. Ya, jadi ini positivisme, tapi pengennya ini ya. Memang begitu, milenialisme itu kan terusan dari positivisme itu. Jadi maksudnya milenial tapi caranya kolonial. Caranya lama banget. Positivisme itu kan begitu ya. Jadi ini lemah secara epistemologis ya. Kalau sekarang kan penelitian itu kan udah lama lah ada positivisme yang meninggalkan itu. Meninggalkan definisi operasional, indikator-indikator begitu. Tapi lebih melihat pada konteks. Ya, artinya sebuah model atau sebuah resep itu memang dibangun dari konteks. Bukan atas dasar teks, bukan atas dasar merek dagang yang dibikin oleh komprador pembangunan. Tapi dirumuskan dari pengalaman. Ya. Dan kontekstual itu tentu sangat beragam. 1000 desa, 1000 cerita, beda-beda. Nah, ilmuwan itu bisa melakukan menarik pembelajaran, lesson learn, atau menemukan abstraksi kristalisasi. Jadi saya kira itu sumbangan yang lebih menarik sebenarnya, bukan pada begini, bukan pada cocokologi ya, cocokologi atau cocokilogi ya. Itu sudah lama banget itu udah zaman Auguste Comte, udah zaman kolonial. Itu namanya kalau orang membawa smart village ini konsep beserta apa namanya indikatornya yang rigid itu namanya menempatkan desa itu sebagai objek, ya. Objek sebagai target, bukan sebagai subjek. Yang itu nanti punya implikasi terhadap janji dia, empowerment yang palsu. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan cocokologi itu, ini para peneliti, para akademisi yang sibuk dengan smart village ini pasti akan mencari tempat, mencari lokasi, mencari objek yang cocok dengan apa yang dia pikirkan itu. Ini yang kemudian oleh komprador pembangunan disebut sebagai best practices. Gitu. Ya, biasanya pakai best practices. Berarti ada bad practices dong, ada praktek yang buruk dong. Gitu. Tapi nggak mau menyebut itu. Pokoknya dia hanya mencari beberapa titik aja. Yang ini nanti akan menjadi best practice ini akan diputar-putar ini. Ini inovasi-inovasi. Nanti disebarkan, direplikasi begitu. Ya. Nah, ini sekarang yang selalu dijadikan best practices adalah Panggung Harjo. Ya. Desa Panggung Harjo itu ya itu ditumpangi, dimanfaatkan baik oleh menteri, oleh teknokrat, oleh siapapun. Jadi kalau proyeknya mau sukses ya numpangilah Panggung Harjo. Padahal Panggung Harjo itu sudah berubah secara endogen dari dalam sejak tahun 2012. Sebelum orang bicara mengenai smart village, dia sudah berubah duluan. Sebelum orang bicara BUMDesa, dia sudah bicara BUMDesa. Ketika Panggung Harjo mengembangkan teknologi informasi, dia tidak berpikir tentang smart village. Ya. Jadi ini orang datang ini kan sudah di sini aja, di hilir aja, nggak melihat ini. Jadi kalau orang meneliti smart village ya itu saja apa yang ada di sekarang ini. Dan itu bagi saya bukan penelitian, itu hanya pencarian, bukan research tapi hanya search.
Pengetahuannya apa yang diperoleh? Kan nggak ada. Jadi dia hanya menghisap data, menghisap informasi dari Panggung Harjo aja untuk keperluan dia. Gitu. Jadi hanya informasi atau temuan. Gitu ya. Masa penelitian hanya temuan, gitu. Hanya informasi. Kalau itu kan bukan ini ya, itu search saja. Nggak perlu pakai proposal, nggak perlu pakai definisi-definisi yang panjang lebar, nggak perlu. Ya orang datang aja ke Panggung Harjo 2 jam tanya gitu, nanti akan dapat. Ini teknologi informasi ini mulai kapan, oleh siapa, berapa biayanya, gunanya untuk apa, manfaatnya apa, siapa yang mengelola. Kan selesai. 2 jam selesai. Nggak usah 1 semester, nggak usah. Ya. Ini sama dengan mahasiswa meneliti strategi promosi desa wisata. Ngapain penelitian? Itu datang aja 2 jam selesai kok, tanya ke desa itu. Nanti hasilnya 1 lembar udah selesai. Itu bukan research. Itu bukan research ya, bukan penelitian itu. Hanya pencarian aja. Itu kayak wartawan. Ya. Saya bukan berarti meremehkan wartawan, tetapi kalau Anda menjadi peneliti ya jangan menjadi wartawan. Gitu ya. Jadi wartawan itu kita butuhkan informasinya. Kalau peneliti kita butuhkan pengetahuannya. Pengetahuannya apa? Ya itu dialektika antara teori sama data itu. Dan saya ingin mengatakan, saya ingin men-challenge, menantang terhadap orang-orang yang melihat Panggung Harjo secara hanya di permukaan. Bahwa perubahan Panggung Harjo termasuk salah satu poin perubahannya adalah sistem informasi itu. Itu muncul dari powerful government, pemerintah yang berkuasa penuh, bukan pemerintah fasilitator. Dan di sana ada proses politik, ada ruang politik. Ini bukan hanya pendekatan sosiokultural, bukan hanya pendekatan teknis, tetapi bagaimana proses TikTok itu. Bagaimana aspirasi masyarakat ketemu dengan Mas Lurah Wahyudi Anggoro Hadi, dengan BPD dan sebagainya. Jadi ruang politiknya itu tumbuh. Ya. Jadi ini yang harus dilihat. Jadi ini hanya sebagian ini. Jadi ibarat kalau kita melakukan penelitian kontekstual itu kan kita masuk ini, ada pintu masuknya, masuk ke dalam rumah. Lalu di rumah itu kan ada kamar-kamarnya. Kamarnya banyak. Lalu kita bisa punya cerita yang banyak. Tapi tetap saja ini ada pintu masuknya, titik masuknya. Titik masuknya bisa informasi, bisa lingkungan, bisa BUMDesa. Gitu. Tapi kan ini kayak BUMDesa, kayak informasi ini kan tidak berdiri sendiri. Gitu. Tapi itu terkait dengan powerful government. Jadi artinya begini, yang disebut smart itu, Panggung Harjo itu ya bukan hanya sekarang, bukan hanya ketika dia punya sistem informasi, dia sudah mulai itu. Dan saya ingin mengatakan bahwa ini ada proses transformasi governabilitas. Ada transformasi dari sekedar kepemimpinan menjadi kepemerintahan. Ini contohnya di situ. Ini loh, tidak hanya leader Mas Wahyudi itu, tidak hanya leader, tapi government yang terlembaga. Ya kalau hanya sesuai informasi itu ecek-ecek aja lah, datang aja sana, selesai. Tapi pengetahuan apa yang diperoleh? Nah tadi saya ingin mengatakan, perubahan Panggung Harjo itu muncul karena powerful government. Ini pengetahuan. Ya. Tapi kalau hanya sesuai informasi itu namanya informasi, itu kerjaan wartawan, bukan kerjaan peneliti. Gitu. Ya. Para pengguna ini ya, ini yang ini tadi 4, kelima ya. Para pengguna Smart Village itu menjanjikan pemberdayaan. Nanti dulu. Pemberdayaan apa ini? Siapa yang mau diberdayakan? Ya. Wong penelitiannya aja positivisme kok memberdayakan. Positivisme objektif kok memberdayakan. Nggak masuk akal. Ya, tidak masuk akal.
Memberdayakan itu berpihak. Kalau Anda melakukan penelitian dengan membawa indikator secara deduktif, Anda tidak bisa memberdayakan. Ya. Ini kan Anda membawa membawa indikator-indikator, lalu desa jadi objek, desa jadi alat. Jadi peneliti itu memperalat desa untuk keperluan laporan penelitiannya. Jadi sekedar itu, bukan memberdayakan yang ini, enggak ada. Justru yang kita lihat seperti Mas Wahyudi ya pemberkuasaan. Ini proses, semuanya dimaknai sebagai pemberkuasaan. Tapi ya melalui ruang politik. Pemberkuasaan itu melalui ruang politik, bukan ruang teknis semacam itu. Dan nanti kayak keterbukaan dan sebagainya ini kan yang dipuja-puja itu. Ya. Tapi kalau saya lebih menekankan pada aspek responsibilitas pemerintah. Itu yang menjadi poin penting dalam powerful government. Jadi ini otoritas, kapasitas pemerintah itu, pemerintah desa maksud saya, itu yang lebih penting. Dan itu bukan karena proses pemberdayaan, bukan. Bukan itu. Dan munculnya government yang powerful itu bukan karena intervensi jualan obat Smart Village, bukan itu ya. Jadi artinya ini omongan-omongan Smart Village ini kan hanya memanfaatkan aja. Kasihan ya kalau mau memberdayakan itu ya Anda lihatlah desa-desa yang tidak punya teknologi informasi gitu. Jadi jangan hanya menumpangi yang best practices, Anda perlu melihat juga itu. Tadi termasuk yang sudah gagal itu. Kenapa yang sudah gagal, yang sudah berhenti? Atau yang belum punya itu, ya. Jadi ini namanya paradigma desa ilmiah itu begitu. Desa ilmiah itu mau memberdayakan tapi malah memperdaya. Dengan cara dia memperalat atau memanfaatkan, membuat desa itu sebagai target dan objek, ya untuk keperluan dia aja. Ya, keperluan dia ya untuk penelitian itu. Untuk apalah nanti dapat proyek di sana. Kan begitu ya. Kemudian yang ke berapa ini? Berikutnya, ya bagi saya teknologi informasi itu biasa-biasa saja. Ya, enggak harus enggak harus didramatisir, diglorifikasi, dibesar-besarkan. Oh ini smart village, enggak, biasa saja. Itu hanya alat, itu hanya supporting system. Saya ini juga pengguna teknologi informasi, lalu apakah saya disebut sebagai smart people? Ya, kan nggak bisa. Atau kalau saya nggak pakai teknologi informasi, apakah nggak bisa disebut smart people? Ini nalarnya harus dipikirkan dong. Ya. Jika saya GR, mengklaim diri saya sebagai smart people, bukan karena teknologi informasi. Bukan. Ya saya sudah berproses lama, sebelum mengenal internet saya sudah belajar, sudah berjuang, sudah membaca. Dan saya sadar, saya harus menjadi subjek yang mandiri. Bukan hanya sebagai konsumen atas merek-merek dagang, atas resep normatif. Tetapi ya itu, dan ya dulu saya nulis meneliti ya belajar Prisma kayak begitu. Dulu mengirim artikel ke Prisma ya dikirim dengan pos, belum ada internet, belum ada. Tapi waktu itu ya saya berjuang gitu. Sekarang ya alhamdulillah lah kita bisa menikmati. Tapi bukan berarti lalu saya sekarang smart. Dulu nggak smart, bukan begitu. Dulu stupid, sekarang smart, enggak. Sekarang itu malah justru orang-orang yang menikmati
digital yang serba cepat, yang serba ini, yang canggih ini malah pembodohan. Tidak ada perjuangan. Copy paste aja kan. Ya. Banyak mahasiswa yang begitu. Malah jadi stupid ya, tidak ada perjuangan. Jadi sekarang ada banyak metode, banyak perangkat yang sering didramatisir itu sebenarnya hanya untuk melayani orang malas, orang yang nggak mau berjuang. Ya. Memang kita bersyukur, itu artinya dimudahkan. Kalau kita dimudahkan artinya ilmu kita harusnya lebih kaya dong. Kita kaya ilmu, bukan kaya akademik. Kalau Smart Village ini hanya akademik. Tidak punya landasan epistemologi yang memadai dan dalam. Tidak punya. Ya, itu kan hanya konsep. Ya, sekali lagi yang tadi Merek katakan. Kemudian yang terakhir, ini Smart Village ini sebagai kekuasaan. Kekuasaan itu kan dihadirkan dengan mantra, dengan jimat. Dengan ini kan keyword ya, keyword kata kunci, diskursus, jimat, mantra itu namanya kekuasaan. Bukan hanya sebagai perangkat. Itu para pengguna itu nggak mau, ini bukan perangkat ini. Ini backbone, tulang punggung. Ya kalau saya menamai, oh itu kekuasaan. Kekuasaan mereka untuk mempengaruhi, untuk jualan. Ya. Dan memang di sana itu punya ini ya, punya dimensi kontestasi untuk mengubah imajinasi orang desa. Itu sama dengan munculnya rural development atau munculnya pembangunan desa, pembangunan perdesaan yang dulu itu para sosiolog kritis di India mengatakan bahwa rural development ini untuk mengubah imajinasi orang desa tentang desa, lalu dia bergeser ke pembangunan. Imajinasinya itu. Tetapi ternyata nggak berhasil juga itu. Ya, karena antara rural dan village ini terus-menerus berkontestasi, bahwa orang itu malah justru teralienasi dengan rural ini. Ya, ternyata di balik rural development ini kan juga pengambilan sumber daya dari desa ke kota. Dan kalaupun rural development itu berhasil, seharusnya bisa memberikan penghidupan yang layak bagi orang desa sehingga mereka tidak urbanisasi ke kota. Ini dulu proyek yang luar biasa sebenarnya, rural development itu mengubah itu ya. Pengen mempengaruhi itu, tapi nggak berhasil. Ya. Cuma jadi gangguan ya, atau istilah saya mengacu pada sejarawan Racing ya, itu namanya kabut tebal kedaulatan. Ini yang merek-merek dagang yang banyak sekali ini, entah itu rural development, lalu smart village, good governance, apalagi ya, desa inklusi atau apalah, saya nggak ngerti. Itu kita masuk di sana itu menciptakan kabut tebal kedaulatan. Sehingga orang itu tidak bisa melihat desa itu secara terang, benderang, dan jernih. Apalagi utuh, ya hanya sepotong-sepotong saja. Jadi orang itu menggunakan barang-barang sana itu untuk mengkonstruksi, oh kamu itu jelek, kamu itu goblok, kamu itu malas. Sehingga kamu harus pakai ini loh, gitu, supaya kamu pinter, gitu. Supaya kamu maju, bukan berubah, maju aja. Ya. Ini namanya kekuasaan ya. Terus akan bertanding. Jadi kalau dia mempengaruhi dengan cara itu ingin membawa istilahnya niat baik, itu akan menimbulkan kontradiksi. Tidak akan. Harus belajar sejarah. Caranya dipelajari. Apa yang sudah berubah? SID apa yang sudah berubah? Ya. Apakah masih ada sekarang SID? Dulu di desa-desa yang dicoba itu.
Atau kemudian ada kebebasan informasi publik ya, yang dulu bergairah. Apa sekarang masih ada? Aktivitasnya masih ada. Kalau mati lalu yang disalahkan desa. Nah, itu harus dipahami sebagai, oh ini resistensi ini. Karena kalau ya orang desa itu akan selalu begitu. Ya ini ada tamu yang datang membawa merek dagang ya disambut. Ya begitu, karena memang begitu. Tapi jangan menyesal. Nanti kalau barang-barang itu hanya seumur jagung, tidak akan lama. Nah, gimana supaya lama? Ya harus berangkat dari mereka dong. Cara kita melihat, cara kita meneliti, cara kita membangun desa itu ya dari perspektif mereka dulu. Bukan perspektifnya turis pembangunan, bukan orang luar sebagai turis pembangunan, bukan. Ini harus dari mereka. Ini kan kemarin saya sudah berbicara napak tilas buku Robert Chambers ya. Itu penting itu. Jadi sampai sekarang ya masih ada orang-orang yang melihat desa itu dari depan. Lihatlah desa dari sudut mereka sendiri. Supaya lebih jernih, supaya lebih Jadi ini yang saya sebut ya desa ilmiah ini Smart Village ini desa ilmiah yang mengilmiahisasi desa. Itu sama dengan para sarjana hutan yang melakukan hutan ilmiah yang akhirnya malah menimbulkan pemiskinan terhadap orang setempat. Bukan memberdayakan, enggak percaya saya. Ya. Jadi ini ya sekali lagi ini hal-hal yang gini akan terus saya lawan. Meskipun saya enggak ada temannya. Ini saya itu non mainstream, enggak ada temannya. Enggak apa-apa, tapi akan saya lakukan terus. Masih ada cadangan beberapa hal yang memang harus saya sajikan untuk melawan cara pandang desa ilmiah yang di permukaan, tapi yang di dalamnya itu yaitu kekuasaan. Merek dagang itu kekuasaan juga, ya. Kekuasaan itu ya itu tadi ya, dia muncul terus-menerus sebagai kosakata, sebagai diskursus yang terus-menerus direproduksi, nanti akan dibuat jadi norma, jadi nilai. Tapi tidak akan pernah berhasil untuk mengubah desa. Akan selalu ada resistensi. Ya. Tidak resistensi pada hari itu, nanti. Saya kira demikian saudara-saudara dan matur nuwun.